Selamat datang di channel. Kamu tanya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara belajar bahasa Inggris sendiri atau dengan mandiri. Jadi kalau misalnya memang nggak ada dana untuk les dan mau belajar sendiri dengan cara yang asik, ya berarti video ini tepat buat kalian. Dan perlu dikasih tahu juga ya, kakak bukan ahli bahasa atau yang kuliah di bahasa, tapi dulu sempat survei banyak jurnal dan artikel mengenai ini dan dicobain satu-satu. Nah, ini adalah ringkasan dari cara-cara terbaiknya. Dan perlu diketahui dulu juga nih, kakak dulu SD-nya nggak ada pelajaran bahasa Inggris, ya soalnya di desa gitu. Lalu SMP sampai kuliah pun nilai bahasa Inggrisnya bisa dikatakan jelek. Dan di rumah pun nggak ada yang berbahasa Inggris, jadi nggak ada juga yang bisa ditanya. Makanya cari info sendiri. Tapi beberapa tahun kemudian, kakak bisa kuliah di luar negeri, tepatnya di Inggris. Nah, kok bisa? Bahkan guru bahasa Inggris pas SMA pun sempat ngechat dulu di sosial media, nanya beneran, kamu kuliah di Inggris ya? Karena dia tahu betapa nggak jagonya saya di bidang itu. Jadi buat kalian-kalian yang masih belum pede saat ini, masih ada waktu kok buat belajar bahasa Inggris. Bahkan kalau nggak ada modal, karena kakak pun nggak les, bisa belajar mandiri. Nah, ini adalah cara-cara terbaik yang dari pengalaman kakak yang paling efektif. Mudah-mudahan bisa ditiru sama kalian. Jadi nanti di sini akan ada 9 prinsip utama belajar mandiri, dan di akhir bakal juga dikasih semacam to-do list apa yang harus kalian lakukan step by stepnya seperti apa. Oke, sekarang kita langsung mulai saja ke prinsip-prinsip utama dalam belajar bahasa Inggris mandiri. Nah, tips yang pertama adalah, mungkin ini kalian sudah banyak mendengar tips ini, tapi beneran penting dan works. Itu adalah baca atau tonton yang kalian suka. Misalnya, kalau kakak personal itu sukanya baca komik, misalnya berarti yang pakai bahasa Inggris. Terus suka sepak bola, berarti nonton yang komentatornya pakai bahasa Inggris. Atau nonton film, mungkin sekarang ada yang suka drakor, jangan yang subtitlenya bahasa Indonesia, rugi. Subtitlenya yang bahasa Inggris. Jadi kalaupun misalnya awal-awal ngertinya cuma 60% atau 50% ya nggak apa-apa. Lalu misalnya kalau kakak personal suka banget stand up comedy, berarti pakai stand up comedy-nya yang nonton ya pakai bahasa Inggris. Dan kalaupun misalnya pakai perlu subtitle, yang pakai bahasa Inggris. Jadi walaupun awal-awalnya agak susah, setelah beberapa lama itu kita bakalan terbiasa. Jadi kalaupun kita nggak ngerti kosakatanya, kita bakal ngelihat konteksnya sendiri. Oh, ini nih artinya nih. Karena kita ngerti ceritanya kan. Oleh karena itu kalian perlu ngelakuinnya di hal yang kalian suka. Ini dampaknya adalah ya selain kalian senang, memanfaatkan waktu luang juga, tetapi menambah kosakata kalian. Nah, cara yang kedua adalah kita harus lebih mengutamakan material-material yang kita dengar atau listening. Jadi maksudnya kayak gimana? Dibanding, jadi menurut beberapa riset, dibanding misalnya kita membaca novel mengenai suatu hal, lebih baik kalau kalian audiobooknya. Jadi kalian belajarnya dari telinga, dari kita mendengar. Menurut beberapa riset, katanya itu kita akan lebih mudah untuk mengadaptasi bahasa baru dari situ. Jadi kita tahu, jadi terkadang kita cuma tahu itu didengarnya seperti apa, cuman ketika misalnya spellingnya kita pun belum terlalu hafal, nggak apa-apa. Jadi yang penting adalah coba dengarkan terlebih dahulu. Jadi sekarang kalian mulailah pindah ke platform yang memudahkan kalian untuk listening. Misalnya di YouTube kan ada nyanyi, ketika kalian mendengarkan nyanyian misalnya, kalian bisa ngelihat subtitlenya juga untuk awal-awal. Atau sekarang kan lagi musim podcast tuh, itu tuh sangat bagus tuh. Coba aja cari banyak podcast luar negeri yang membahas hal yang kalian suka. Nah, lalu nomor 3 adalah gunakan material yang beneran dipakai oleh native speaker. Jadi misalnya nih, mereka baca korannya apa sih? Ya udah baca itu, misalnya BBC, sekarang kan gampang ya di internet ya. Atau CNN, atau apapun lah itu yang beneran dibaca atau ditonton oleh mereka. Jadi misalnya ketika nonton, mereka kan nonton film sesuatu nih gitu, nonton film seri apa, misalnya The Big Bang Theory. Ya kalian nonton itu juga, karena kan ngomongnya beneran cepet gitu. Jadi
Maksudnya ini jangan terlalu menggunakan materi-materi yang ada di buku teks, karena itu tuh nggak alami, percakapan yang nggak alami. Terkadang kalaupun ada yang speaking misalnya itu tuh agak-agak dilambatin. Padahal kalau normalnya ngomong sama native speakers itu nggak kayak gitu. Jadi cari yang sealami mungkin. Karena itu gunakanlah material yang beneran dipakai oleh mereka. Itu akan sangat mempercepat perkembangan kita. Nomor 4, kita harus menyadari bahwa tujuan utama kita adalah supaya bisa berkomunikasi, bukan untuk memenuhi nilai di ujian misalnya. Karena itu mindsetnya bakalan berbeda. Jadi, selama kalian ngerti dan orang itu ngerti, misalnya kalian chat dalam bahasa Inggris, ya itu santai aja, apalagi untuk tahap-tahap awal. Ini kan bukan untuk ujian. Beda lagi ya kalau misalnya skill untuk ujian nanti mungkin akan dibahas di waktu berikutnya. Tapi untuk saat ini konteksnya adalah yang penting bisa berkomunikasi. Terkadang nih misalnya grammarnya belum terlalu tepat pun kita ngomongin aja, selama dia bisa berkomunikasi dengan kita itu udah sangat bagus. Jadi mindset kalian supaya kalian juga nggak ragu-ragu, tujuan utamanya adalah untuk berkomunikasi, bukan untuk ujian. Ini untuk tahap awalnya ya, dan ini akan sangat memudahkan di perjalanan ke depannya. Nah, untuk yang nomor 5 ini, sekarang sebetulnya masih nyambung dengan yang nomor 4, cuman pengen menekankan aja. Nomor 5 adalah jangan takut salah, apalagi masalah grammar. Apalagi untuk awal-awal. Bahkan sebetulnya ada beberapa guru di luar sana yang berpendapat bahwa mendingan yang untuk para pemula itu lebih baik, lebih fokus ke pronunciation dibanding ke grammar. Bahkan dari pengalaman saya sendiri tinggal di luar, dalam keseharian bahkan biasanya native speakers pun nggak terlalu ngeh atau terlalu fokus tentang grammar. Mereka ya biasa-biasa aja gitu. Tapi tentunya ini beda kalau pas kuliah ya. Tentunya kalau kuliah itu penting karena kondisinya formal. Tapi kalau dalam konteks keseharian mereka nggak terlalu gimana-gimana. Selama bisa berkomunikasi santai-santai aja. Jadi apalagi ketika kita dalam proses belajar kayak sekarang, itu santai aja dan jangan terlalu fokus ke grammar. Nah, berikutnya adalah saya tahu kenapa banyak yang nggak pede juga untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya, itu biasanya karena di lingkungan misalnya ada grammar Nazi misalnya ya, orang yang suka misal mengkoreksi ketika kita melakukan kesalahan. Nah, banyak yang jadi insecure gara-gara itu. Cuman kalau saran dari kakak, anggap aja mereka itu guru. Karena dari pengalaman sih, mereka itu sebetulnya nggak pengen mengolok-ngolok atau merasa lebih, cuman ngerasa gatel aja ketika mereka tahu sesuatu hal dan nggak mengkomunikasikannya ke kita, itu tuh salah. Jadi anggap aja mereka itu guru les gratis. Kalau kakak sih seneng ada di lingkungan kayak mereka, jadi ketika saya ngomong apa gitu sama mereka dibenerin, kakak sih makasih. Jadi kalian pun jangan egonya terlalu tinggi, terus jadinya nggak pede. Wong kita mau belajar bahasa Inggris kan, wong kita pun menyadari bahwa kita nggak sejago itu bahasa Inggrisnya. Ketika ada orang ngebantuin secara gratis pula, ya harusnya kita bersyukur kan. Jadi itu adalah tips ke-6-nya. Dan yang ke-7 adalah jangan menjadikan beban buat diri sendiri, karena misalnya bahasa Inggris kita nggak terdengar seperti native speakers. Jadi jangan ngerasa inferior, karena sangat wajar ketika kakak pun sekolah di luar, orang-orang dari berbagai bangsa mempunyai aksen masing-masing, dan itu oke-oke aja. Bahkan nih saya kasih satu rahasia kecil, bahkan dosen-dosen di sana tuh sangat kagum sama kita, sama orang yang bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris. Kenapa? Karena artinya kita bisa berbicara dalam banyak bahasa. Misalnya aja orang Indonesia kan biasanya bisa bahasa daerah tuh, belum lagi bisa bahasa Indonesia, belum lagi bisa bahasa Inggris, beberapa malahan bisa bahasa Arab misalnya. Itu kan udah berapa banyak, sedangkan di luar sana banyak orang yang cuman beneran bisa bahasa Inggris aja. Jadi mereka ketika ngelihat ada yang broken English kayak gitu, itu tuh kagum karena itu membuktikan bahwa kita bisa berbicara lebih dari satu bahasa. Jadi jangan pernah ngerasa inferior.
Nah, nomor 8 yang harus dilakukan adalah melakukan hal-hal itu atau latihannya itu secara konsisten dalam jangka waktu tertentu. Saya sempat baca juga bahwa waktu ideal itu katanya itu sekitar 4 bulan secara intensif untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita dengan cukup cepat. Tapi kakak juga pernah baca bahwa untuk membuat suatu kebiasaan itu tuh bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan tersebut berulang-ulang selama 21 hari. Tapi intinya adalah bukan berapa harinya, intinya adalah mulai saja 1 minggu misalnya, tetapi dengan konsisten. Semua yang sudah kalian rencanakan itu dilakukan secara konsisten dan jadikanlah kebiasaan. Jadi inti paling utama sebetulnya dari keseluruhan video ini bisa dibilang adalah konsistensi kalian ngelakuin. Karena ketika awal-awal, apalagi tahu trik-trik baru kayak gini, biasanya kalian bakalan semangat. Tapi setelah dalam jangka waktu tertentu, terkadang semangatnya bakalan turun. Oleh karena itu, pesan kakak yaitu konsisten, dan konsisten. Nah, prinsip terakhir yang bakal kakak bahas adalah mungkin bisa dibilang prinsip yang agak lumayan advance ya. Jadi ini memang dalam prakteknya agak sulit untuk awalnya karena itu ditaruh di belakang. Dan prinsip itu adalah kita harus berpikir dengan menggunakan bahasa Inggris. Maksudnya kayak gimana? Nah, jadi misalnya bila kita membaca sesuatu atau misalnya nonton, apa yang dilakukan ketika untuk orang-orang yang baru belajar bahasa Inggris biasanya adalah melakukan atau menerjemahkan kata-kata tersebut dalam bahasa lokal kita, dalam hal ini misalnya bahasa Indonesia, baru kemudian membalas dalam bahasa Inggris lagi. Jadi simpelnya kayak gimana sih? Misalnya nih ngobrol nih sama bule, terus si bule itu ngomong bahasa Inggris. Yang dilakukan oleh otak kita kemungkinan adalah menerjemahkan pembicaraan si bule itu. Setelah itu kita berpikir jawabannya apa ya? Oh, jawabannya ini. Tetapi kita berpikir menggunakan bahasa Indonesia. Setelah itu kita menerjemahkan kira-kira ini tuh bahasa Inggrisnya apa. Barulah kita ngomong. Karena itu semacam ada jeda dan proses penerjemahan di kepala kita kan. Nah, menurut beberapa riset sih katanya yang terbaik dan sangat cepat untuk improve kemampuan bahasa Inggris kita adalah kita mulai berpikir dengan langsung dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi langsung respon, dia ngomong apa kita langsung respon. Lah kan susah ya. Nah, itulah alasan kenapa hal ini ditaruh paling belakang. Tetapi ini memang krusial. Jika kalian sudah melakukan semua hal yang tadi dijelaskan dari awal sampai nomor 8 tadi, secara pelan-pelan, secara otomatis, cara berpikir kalian akan seperti itu. Jadi kalian akan langsung berpikir dengan bahasa Inggris di kepala kalian, enggak dengan menerjemahkan terlebih dahulu. Awalnya sih kita nggak sadar, cuman lama-kelamaan, oh iya ya, saya mikirnya dalam bahasa Inggris. Contohnya aja ketika kita nonton film barat misalnya, yang ada bahasa Inggrisnya, di kepala kita tuh berpikir dalam bahasa Inggris terkadang, apabila kalian sudah mulai terbiasa. Kayak gitu sih, ini adalah salah satu tingkat yang krusial, tapi nggak usah terlalu overthinking about untuk masalah ini, karena ini bakalan terjadi secara natural kalau kalian sudah terbiasa misalnya membaca atau menonton atau mendengarkan podcast dalam bahasa Inggris. Nah, berikutnya kakak bakal ngebahas kalau gitu setelah tahu prinsip-prinsip ini, apa aja sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Jadi semacam to-do list. Jadi kalian membuat perencanaan yang lebih detail untuk meningkatkan bahasa Inggris kalian secara mandiri. Nah, sebelum masuk ke sana, apabila kalian berpikir 9 prinsip tadi memang bermanfaat buat kalian bisa like dan subscribe supaya dapat video-video berikutnya, dan juga bisa di-share ke teman-teman kalian yang juga pengen belajar bahasa Inggris tapi dengan mandiri. Nah, sekarang kita bakal langsung aja masuk ke to-do list, apa yang harus kalian persiapkan dan lakukan untuk belajar bahasa Inggris secara sendiri. Yang pertama adalah kalian harus ngelis atau membuat daftar sumber daya yang menurut kalian butuhkan, tetapi yang benar-benar materialnya itu langsung dari sana. Misalnya nih, karena kalian suka baca novel,
Oke, berarti kalian bakalan ke taman bacaan atau ke toko buku untuk pinjem atau beli beberapa novel bahasa Inggris yang kalian seneng. Lalu kalian pun memilih beberapa podcast misalnya untuk kalian dengerin ketika kalian sedang di perjalanan kerja atau ketika kalian sedang makan siang misalnya. Atau kalau kalian lebih visual orangnya dan pengen nonton video, kalian bisa cari beberapa video yang kalian seneng. Misalnya kalau kakak pribadi suka dengan TED Talk, jadi ngedengerin orang berbicara mengenai suatu topik spesifik tertentu tapi dalam jangka waktu yang sangat pendek dan orangnya pun native speakers. Jadi kita bisa belajar banyak di situ selain belajar bahasa Inggris tentunya. Nah, yang kedua adalah kalian follow semua sosmed yang berbahasa Inggris. Itu untuk membiasakan timeline di sosial media kalian lebih bahasa Inggris. Tapi tentunya walaupun diawali misalnya dengan quotes bahasa Inggris yang sederhana, lama-kelamaan bisa lebih ke kontennya yang lebih berat sehingga kalian bisa selain mendapatkan informasi, kalian juga bisa belajar bahasa Inggris dari situ. Nah, yang ketiga adalah kalian cari teman atau mentor kalau bisa, tapi untuk tahap awal cari teman yang sama-sama ingin belajar bahasa Inggris juga. Jadi kalian bisa saling mengingatkan, saling berbagi bahan, atau misalnya bisa juga saling berlatih dalam buat speaking misalnya. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu bikin rencana belajar sendiri. Jadi itu misalnya kayak gimana? Misalnya nih, kan kita tadi udah mengumpulkan banyak resources ya. Jadi misalnya kita harus membaca buku A, target selesainya kapan? Misalnya kita tentuin tanggalnya. Kita harus menyelesaikan berapa buku dalam sebulan. Atau nggak usah banyak-banyak sih, asal konsisten. Misalnya 1 buku dalam sebulan atau 1 buku dalam 2 bulan juga oke kok untuk tahap awal. Lalu berikutnya misalnya kita mendengarkan podcast apa kayak yang kalian suka tiap pagi pas lari pagi. Jadi jangan dibawa terlalu serius atau gimana. Yang ini aja yang kalian bisa enjoy. Lalu berikutnya nonton TED Talk misalnya tiap malam. Kan rata-rata materinya pendek dan menyenangkan juga. Atau misalnya sehari dalam 1 minggu kalian bisa chat sama teman-teman segrup dalam bahasa Inggris semuanya. Atau malah di geng tertentu misalnya yang memang pengen belajar bareng-bareng, kalian pakai chat dalam bahasa Inggris saja, itu sangat-sangat membantu. Lagi-lagi kata kuncinya adalah konsistensi. Jadi selama kalian lakukan prinsip-prinsip di atas dan juga kalian lakukan to-do list, walaupun nampak sederhana ini, itu akan sangat membantu meningkatkan dalam jangka waktu tertentu. Cepat atau enggaknya itu lagi-lagi tergantung dari frekuensi dan konsistensi kalian. Begitu aja sih kalau untuk topik kali ini. Sampai jumpa di tips berikutnya dan tanya aja kalau misalnya tahu, pasti kita dijawab. Cheers!